5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Karena orang kerasukan mana bisa disaksi sih? Bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Baik, melihat barang bukti yang ada, banyak sekali kemudian yang meragukan bahwa Peggy adalah pelaku sesungguhnya. Dan rencananya juga kuasa hukum Peggy ini kemudian mengajukan pra-peradilan, Pak Ahyar. Nah, kita berandai-andai, andai kemudian jika pra-peradilan ini dikabulkan, begitu Peggy yang menang, bagaimana dampaknya terhadap kasus ini? Kalau kita flashback lagi, kita ceritakan awal lagi, ini tidak akan selesai, ya. Jadi langkah upaya hukum kita ini aja lah yang akan kita sampaikan kepada media, khalayak umum, ya, publik, ya, karena ini sebuah perkara yang diawasi sangat ketat sekali oleh publik, ya. Ini kita akan pra-peradilan, ya, upaya hukum pra-peradilan, gelar perkara khusus, dan kita juga akan membuat surat layanan pada Komisi 3. Itu yang akan kita lakukan. Terkait ada upaya-upaya hukum lain nanti, itu kita sampaikan apa yang bisa meringankan dan membebaskan Peggy, yang walaupun di situ sudah menjadi DPO dan sudah dibahas di dalam pengadilan, itu kan DPO harus ada ciri-ciri yang konkret gitu, yang detail. Tapi ini Peggy-nya Peggy siapa? Tertulis alias Perom, tapi ini bukan Peggy Setiawan, itu bukan Peggy alias Perom gitu loh. Kalau boleh dibilang nama Peggy itu banyak, Peggy Setiawan banyak. Ada nama Peggy Setiawan yang menjadi incaran itu ada. Tapi tidak perlu kita blow up, tapi menjadi petunjuk saja, gitu loh. Jadi itulah upaya hukum yang akan kita lakukan. Jadi Peggy itu dalam putusan sudah ada. Nanti kita betul, di putusan sudah ada. Ya gitu ya, dalam putusan nomor 4 tahun 2017 itu dari dakwaannya sudah ada. Peran Peggy itu sudah ada. Gitu loh. Peran yang ngapain, naik motor, goncengan, melakukan penusukan atau melakukan pemukulan dan seterusnya. Berarti subjek hukum itu kan ada. Jelas. Dan sekarang kita kaitkan dengan mekanisme prosedur DPU. Di situ udah jelas. Coba cek. Apakah di situ sudah jelas? Ada ciri-ciri fisik udah pasti dari telinga, mata, segala macam. Itu jelas selain identitas, alamat. Kok terlalu sulit gitu loh. Ada apa gitu loh. Ini kan sangat mudah bagi sekali. Coba lihat, cek lagi mekanisme DPO itu detail tidak. Kalau tidak detail berarti ada sesuatu dong yang memang mau sengaja tidak diungkap. Siapa yang nggak bisa mengungkap? Ya dari awal dong, situ aja. Ya kemungkinan ini bisa saja terjadi. Tapi kan didekatkan dengan faktanya. Apakah dalam penyidikan tadi ada lawyer yang mendampingi dia? Kedua, apakah ada penyiksaan? Fakta-fakta ini akan melihat. Kalau ini semuanya normal, semuanya dalam keadaan sesuai, ya tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Gitu loh. Orang akan terima rasa perlawanan ini, rasa sayang masyarakat hari ini pada polisi. Itu adalah sebagai bukti bahwa masyarakat sayang sama polisi, peduli, gitu loh. Ada sesuatu yang tidak tepat. Kasus pembunuhan dan perkosaan Vina Cirebon masih tak kunjung menemui titik terang. Pasalnya, beredar kontroversi salah tangkap oleh pihak kepolisian terhadap salah satu DPO pelaku pembunuhan Vina. Banyak pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa pihak kepolisian terlalu terburu-buru menetapkan siapa sosok pelaku utama kasus Vina ini. Netizen kini menyoroti hasil tangkapan penyidik yang kabarnya Peggy yang ditangkap adalah fiktif. Kuasa hukum Peggy ikut menyuarakan pembelaan yang serius kepada Peggy karena ciri-ciri DPO yang ditetapkan pihak kepolisian tidak konkret. Ada sesuatu yang tidak ingin diungkap oleh salah satu pihak. Kesalahan-kesalahan dalam prosedur gitu ya. Tapi hasilnya daripada itu kan sudah dibuktikan di pengadilan. Dan itu sudah diterima oleh Pak Hakim dan cukup meyakinkan hakim itu. Gitu kan. Jadi kalau andainya itu yang lama itu dianggap keliru, ada saluran hukumnya untuk memperbaiki ini, yaitu PK itu tadi. PK, gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi kekeliruan yang lama ini, sekarang ini kepada Peggy kan sekarang diterapkan penyidikan. Tolong diawasi itu, jangan sampai terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, segera aja di counter dan kemudian sehingga bisa diperbaiki sebelum itu jadi berkas. Saya kira itu aja. Irjen Pol Purnawirawan Arianto, penasihat ahli Polri mengatakan,
ada kekeliruan dan kesalahan prosedur. Arianto menegaskan, untuk semua mata mengawasi proses yang sedang berlangsung, termasuk pra-peradilan yang akan dilakukan oleh pihak Peggy Setiawan. Pakar hukum pidana, Ahyar Salmi, juga ikut mengomentari proses berlanjutnya penegakan hukum yang sudah berlalu. Ahyar juga menyayangkan manajemen penangkapan DPO pelaku pembunuhan Vina. Sepanjang belum kadaluarsa liwatnya proses penegakan perkara ini, selama masih belum lewat 18 tahun, maka kapan saja masih bisa diangkat kasus ini, asalkan ada alat bukti baru yang kuat. Intinya pra-peradilan itu adalah proses formalitas. Kecuali mengenai masalah alat bukti, inilah yang baru satu kita katakan tanda kutip jurisprudensi dalam kasus Pak Budi Gunawan ya. Dahulu kan ada alat bukti nggak cukup, mereka dijadikan TSK oleh KPK kalau nggak salah, nggak cukup alat bukti, kemudian di situ nggak dilanjutkan kasus. Baru satu sepengetahuan saya. Nah, apakah di dalam pra-peradilan nanti yang dipersoalkan adalah proses penangkapan, proses penahanan, pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan itu, atau dia akan masuk nanti, misalnya penangkapannya, atau dia akan masuk ke alat bukti. Alat bukti juga dalam peraturan Mahkamah Agung itu dia juga itu adalah formalitas saja dilihat nanti, tidak mendalami kebenarannya benar. Ada nggak dua? Minimal kan harus ada dua alat bukti. Saksinya yang ada nggak saksi, kemudian apakah surat atau ada keterangan ahli atau apalagi yang lain pengakuan yang bersangkutan. Itu yang akan diuji nanti. Kita lihat sejauh mana nanti alasan pra-peradilan yang akan dikemukakan konon akan disampaikan oleh pengacaranya Peggy, dan kita lihat juga bagaimana nanti putusan pengadilan. Kalaupun dihentikan karena tidak cukup alat bukti, bukan berarti ini enggak. Kalau ketemu alat bukti lagi nanti bisa dilanjutkan lagi sepanjang belum kadaluarsa. Liwatnya masa tuntutan menuntut ini adalah 18 tahun yang diatur dalam pasal 78 KUHP kita. Terhadap ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati, liwat untuk menuntutnya dihitung setelah besok hari kejadian itu 18 tahun, Putri. Jadi 18 tahun ini kan baru berapa ya? Baru 8 tahun. 8 tahun, jadi masih ada 10 tahun lagi masih mungkin. Kalau ada alat bukti yang baru, tetap perkara ini bisa diangkat. Walaupun orangnya sekarang katakan nggak kena karena ada pra-peradilan, ternyata ditemukan bukti lagi, nanti bisa juga diajukan di situ. Baik. Ya, salah satu mantan terpidana. Sedikit tadi apa yang dibicarakan itu mungkin? Kalau secara materi kami belum bisa menyampaikan, tapi nanti setelah selesai penyelidikan kami akan sampaikan kepada para pihak terkait dan kepada publik termasuk dengan teman-teman media. Kami memang ke Bandung dan ke Cirebon untuk menindaklanjuti dengan meminta keterangan beberapa pihak. Sejauh ini sudah 23 yang sudah dimintai keterangan oleh Komnas HAM, baik itu keluarga korban, kuasa hukum maupun terpidana. Termasuk juga kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah Jawa Barat.